Nah, sekarang kita akan belajar tentang fil asma'i ya, tentang isim-isim. Di sini aqsamul ismi, jadi jenis-jenis isim menurut bilangannya terbagi menjadi 3, yaitu ada mufradun, kemudian musanna, dan jam'u ya. Nanti insya Allah akan kita bahas satu persatu. Kemudian juga di sini jamak juga terbagi menjadi 3, ada jam'ul mudzakkaris salimu, kemudian jam'ul muannatsis salimu, dan jam'ut taksiri. Nah, kita bahas yang pertama nih, yang al-awwal al-ismul mufradu. Nah, dalam kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi bahwasanya al-ismul mufradu wa ma dalla ala wahidin. Jadi, isim mufrad adalah apa-apa yang menunjukkan pada satu ya. Mislu seperti ada kata baitun. Nah, ini baitun artinya sebuah rumah ya, atau satu rumah. Atau juga daftarun, satu buku catatan atau sebuah buku catatan. Waladun, seorang anak atau satu orang anak laki-laki. Dan juga rajulun, seorang laki-laki dewasa ya, atau satu orang dewasa. Nah, itu jadi isim mufrad itu jadi dia menunjukkan pada satu ya. Kemudian lanjut ke al-musanna di sini ya. Al-musanna definisinya di sini wa madalla ala isnaini bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jadi isim musanna di sini adalah apa-apa yang menunjukkan pada dua ya, isnaini. Bi ziyadati alifin wa nunin, dengan tambahan alif dan nun, aw ya'in wa nunin fi akhirih, atau ya dan nun di akhirnya. Misal seperti ada kata tadi ya, yang baitun, sebuah rumah. Ketika kita mau mengubah ke bentuk musanna, jadi tadi rumusnya tinggal ditambah alif dan nun di akhirnya atau ya dan nun di akhirnya ya. Bisa dilihat di contohnya di sini ada baitani. Nah, ini ya. Atau baitaini. Nah, ini. Nah, ini perbedaannya apa nih? Baitani dia sedang keadaan lagi marfu ya. Adapun baitaini dia lagi keadaan mansub atau majrur. Nanti tergantung konteks kalimatnya ya, dia jabatannya sebagai apa. Atau contoh yang lain, di sini ada waladun, seorang anak laki-laki. Kalau kita ubah ke dalam musanna, jadi ingat rumusnya tinggal ditambah alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jadi waladani atau waladaini ya. Jadi dua orang anak kecil laki-laki. Nah, itu. Nah, di sini ada latihannya ya. Contoh di sini ija'al musanna ya. Jadikan ke dalam musanna nih. Jadi sama ya rumusnya, pokoknya ditambah alif dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Nah, contoh jadi rasulun jadi rasulani atau rasulaini dan seterusnya ya. Nanti kita lewat aja. Kemudian kita bahas yang ketiga nih. Jam'ul mudzakkaris salimu ya, tentang jamak mudzakkar salim. Nah, ini definisinya dalam kitab Al-Muyassar bahwasannya jam'ul mudzakkaris salimu wa madalla 'alal jam'iyyati fi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih. Jadi jamak mudzakkar salim adalah apa-apa yang menunjukkan pada jam'iyyatin, jadi kelompok ya, atau banyak, bi ziyadati wawin wa nunin, jadi dengan tambahan waw dan nun, au ya'in wa nunin fi akhiri, atau ya dan nun di akhirnya. Misal seperti, nah ini kita ambil kata muslimun, contohnya yang bentuk mufradnya. Kita ubah ke bentuk jamak mudzakkar salim, jadi tadi rumusnya ditambah waw dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Jadi kalau diubah ke jamak mudzakkar salim, jadi asalnya muslimun, jadi muslimuna atau muslimina. Nah, itu ya. Kemudian juga di sini ada contoh yang lain, kafirun. Jadi ketika dijamak mudzakkar salimkan jadi kafiruna atau kafirina. Nah, itu gampang ya. Nah, ini berlaku ya. Harus lihat nih yang bentuk mufradnya dia harus yang berakal biasanya nih. Kalau diubah ke jamak yang mudzakkar salim, tapi nggak selamanya yang harus berakal ya. Bisa juga berupa isim fa'il dan lain-lain. Nah, di sini seperti contoh ada sobirun, orang yang bersabar ya. Nah, ini ketika diubah ke jamak mudzakkar salim jadi sobiruna atau sobirina. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjut lagi nih yang
bagian yang keempat tentang jam'ul muannatsis salimu ya, tentang jamak muannats salim. Nah, ini definisinya jam'ul muannatsis salimu wa madalla ala jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Nah, ini kalau jamak muannats salim dia definisinya adalah apa-apa yang menunjukkan pada kelompok atau banyak ya dengan tambahan alif dan ta di akhirnya ya. Misal seperti berarti di sini diambilnya harus yang bentuk yang mufrad yang muannas ya. Di sini ada solihatun. Nah, ini bentuk yang mufrad muannas ketika diubah menjadi jamak muannas salim menjadi tadi rumusnya harus ingat ya, ditambah alif dan ta nih di akhirnya. Jadi solihatun atau hasanatun jadi hasanatun atau kafiratun jadi kafiratun atau muballighatun muballighatun. Nah, itu ya. Jadi gampang nih, harus tahu, kalau udah tahu rumusnya gampang ya ketika diubah ke jamak muannats salim. Kemudian kita masuk ke jam'ut taksiri, jamak taksir ya. Nah, ini definisinya masih itu ya dalam kitab Al-Muyassar fil Nahwi bahwasanya jam'ut taksiri wa ma taghayyara an surati mufradihi ya. Jadi jamak taksir adalah apa-apa yang berubah dari bentuk mufradnya. Jadi berubah dari bentuk mufradnya ya. Jadi nggak seperti yang jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim yang mempunyai rumus. Kalau jamak taksir dia tidak mempunyai rumus tetap ya. Mislu seperti ini nih, contoh ada waladun. Jadi jamaknya bukan waladuna atau waladatun enggak ya. Jadi auladun. Nah, ini. Berarti sini nanti ada pertanyaan bagaimana cara harus tahu jamak taksir ya. Nah, itu harus sering buka kamus ya, atau sering baca atau mentalaah kitab-kitab para ulama. Kemudian juga ada sini contoh jadi baitun ya, ketika diubah menjadi jamak, jadi digunakannya jamak taksir ya. Jadi buyutun atau rajulun jadi rijalun. Nah, itu teman-teman ya pembahasan kita tentang fil asma. Jadi dalam bentuk bilangannya di situ ada bentuk mufrad, musanna dan jamak ya. Dan jamak juga terbagi menjadi 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim sama jam'ut taksirnya. Nah, semoga bermanfaat. Mungkin kita cukupkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.